Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahmat SMH. Saya adalah dosen pengampu mata kuliah Hukum Lingkungan pada Fakultas Hukum Universitas Tomogaga Mamuju. Mata kuliah Hukum Lingkungan ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang regulasi yang pada dasarnya berintikan pendekatan command and control dan mencakup upaya baik preventif, proaktif maupun remediatif dalam upaya mengendalikan keutuhan sumber-sumber daya dan kualitas lingkungan sehingga dapat diharapkan lingkungan yang sehat, lestari, dan berkesinambungan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Hukum Lingkungan ini adalah diharapkan mahasiswa mampu membahas, menganalisis, dan menerapkan ilmu hukum lingkungan baik secara teoritik maupun praktiknya. Nah, referensi utama saya dalam menyusun bahan ajar yang pertama adalah buku dari Kusnadi Harya Sumantri, cetakan ke-20 tahun 2009, Hukum Tata Lingkungan, penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Dan buku kedua adalah buku dari Muhammad Erwin yang diterbitkan tahun 2008, berjudul Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, penerbit Revika Aditama Bandung. Dan yang ketiga adalah buku dari Muhammad Askin tahun 2010 berjudul Seluk-Beluk Hukum Lingkungan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, penerbit Neka Matra Jakarta. Adapun pembelajaran ini dilakukan dengan metode tatap muka dan strategi pembelajaran berupa ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Dan memanfaatkan media pembelajaran PowerPoint atau slide, dan juga saya menyusun satu buku ajar. Nah, sedangkan indikator penilaian terdiri dari kehadiran sebesar 40%, tugas terstruktur dan kuis dengan bobot 10%, ujian tengah semester dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%, sehingga total 100%. Nah, berikut kita simak video pembelajaran di kelas yang telah kami susun sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah Hukum Lingkungan, di mana mata kuliah ini kita ajarkan didapatkan di semester 2 untuk tahun ajaran ini. Dan mata kuliah Hukum Lingkungan ini seperti yang sudah disampaikan dalam beberapa materi sebelumnya ya, adik sekalian, itu terdiri atas 2 SKS, di mana seperti yang sudah saya sampaikan, saya share RPS-nya, rancangan pembelajaran semesternya. Kita akan melewati dalam 16 kali pertemuan. Dan di pertemuan pertama kemarin, ini sudah pertemuan kedua, saya sudah membahas pengertian hukum lingkungan, sejarah hukum lingkungan, dan ruang lingkup materi hukum lingkungan. Nah, bagi ada mahasiswa sekalian yang mau bertanya, mereview pertanyaan atau materi-materi yang lalu, silakan. Nanti akan saya berikan kesempatan. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan sistem hukum lingkungan ya dalam sistem hukum nasional kita. Jadi itu materi kita pada pertemuan kedua ini. Baik, adik sekalian, kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini untuk mata kuliah Hukum Lingkungan Nasional kita, Hukum Lingkungan Indonesia. Di pertemuan kedua ini, sebelum masuk ke materi, saya mau mereview dulu, mereview kembali pertemuan sebelumnya ya, dimana pada materi sebelumnya kita sudah membahas hal-hal pokok di dalam hukum lingkungan seperti sejarah hukum lingkungan, pengertian hukum lingkungan, dan juga apa saja yang menjadi ruang lingkup dari hukum lingkungan nasional kita. Nah, selanjutnya untuk materi ini ya, untuk materi kedua ini
kita akan masuk kepada sistem hukum lingkungan nasional. Hukum lingkungan Indonesia sebagai suatu subsistem atau bagian dari sistem hukum nasional Indonesia itu, di dalamnya terdapat sub-subsistem, ya. Ada cabang-cabang lagi. Nah, ada 4 subsistem di dalam hukum lingkungan nasional kita. Yang pertama adalah hukum penataan atau hukum administrasi lingkungan. Yang kedua adalah hukum acara lingkungan. Ini terkait dengan sengketa-sengketa keperdataan dalam hukum lingkungan. Yang ketiga adalah hukum pidana lingkungan. Nah, di dalam hukum pidana lingkungan juga sebenarnya terdapat materi terkait dengan hukum formil atau hukum acara pidana secara umum ketika terkait dengan penegakan pelanggaran-pelanggaran pidana dalam hukum lingkungan. Dan yang sub keempat adalah hukum lingkungan internasional. Nah, di dalam hukum lingkungan internasional ini kita akan membahas mengenai perjanjian-perjanjian internasional atau bagaimana kebijakan hukum lingkungan antar negara, antar bangsa, dan bagaimana pula bentuk-bentuk penyelesaiannya. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita masuk dulu pada hukum administrasi lingkungan. Nah, dalam hukum penataan atau hukum administrasi lingkungan hidup ini berkaitan dengan aspek-aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan perizinan lingkungan hidup. Nah, terutama yang paling menjadi inti dari pembahasan ini adalah terkait dengan perizinan. Pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup itu sangat erat kaitannya dengan perizinan-perizinan. Ya, setiap usaha yang mengeksplorasi, mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan hidup itu ujung-ujungnya adalah perizinan. Nah, kemudian hukum acara lingkungan. Ini adalah hukum yang menetapkan dan mengatur tata cara, prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkara lingkungan, baik perdata maupun pidana. Nah, sedangkan secara khusus hukum perdata lingkungan merupakan hukum antar perorangan yang merupakan di mana pengaturan ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran hak akan lingkungan hidup, ya. Ini biasanya terjadi sengketa antara masyarakat, bisa perorangan, bisa individu, bisa kelompok masyarakat dengan satu korporasi atau bahkan dengan negara. Ya, dengan negara ini ya bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, bahkan sampai tingkat pemerintah desa. Nah, kemudian hukum pidana lingkungan. Hukum pidana lingkungan ini menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dengan kaitannya dengan lingkungan hidup, dan siapa saja yang dapat dipidana serta menetapkan sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya. Sedangkan untuk hukum lingkungan internasional itu dibagi menjadi 2. Ada hukum lingkungan perdata internasional mengatur hubungan hukum antar warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, dan ada hukum lingkungan internasional publik. Nah, ini mengatur hubungan hukum antar suatu negara dengan organisasi internasional, misalnya organisasi pemerhati lingkungan, ya. Nah, namun demikian terdapat 4 bidang besar hukum lingkungan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pembagian hukum lingkungan di Indonesia. Nah, ini Anda bisa lihat di situ ada hukum penataan ruang, termasuk pengendalian penggunaan tanah dan sumber daya lingkungan. Ada hukum konservasi. Ini konservasi terbagi atas hayatin, hukum kependudukan, termasuk kebutuhan akan sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah hukum pencemaran lingkungan dalam kaitannya dengan pencegahan atau penanggulangan pencemaran. Ini
bukan hanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2007 yang tahun 2009 yang berkaitan dengan hukum lingkungan itu. Tetapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ada beberapa undang-undang yang merupakan materi dari hukum lingkungan nasional kita. Jadi selain Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, Undang-Undang 40 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 4 tentang minerba, Undang-Undang 22 Nomor 2001 tentang migas, kemudian Undang-Undang perkebunan, ada pula Undang-Undang perikanan, ada Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan ada Undang-Undang tentang penataan ruang. Nah, kesekian klaster undang-undang ini semuanya mengatur tentang hukum lingkungan nasional kita. Dan ingat, dalam perkembangan hukum lingkungan terakhir itu banyak mengalami perubahan, terutama materi yang diatur di situ setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah sebahagian besar dari materi peraturan perundang-undangan yang ada di atas. Nah, tentunya ini akan berimplikasi terhadap kebijakan hukum lingkungan kita, termasuk turunan-turunan dari undang-undang ini. Nah, kemudian bagaimana perkembangan undang-undang bidang lingkungan hidup di Indonesia? Tadi sudah saya katakan bahwa dengan banyaknya klaster undang-undang yang tadi sudah sampaikan, ada kurang lebih 10. Ini juga ada kelemahan karena ada ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan hidup di Indonesia. Nah, ide tentang pembentukan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak mengubah klaster hukum peraturan perundang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam itu untuk bagaimana agar peraturannya lebih simpel, ya, terutama dari aspek-aspek perizinannya. Nah, selanjutnya ini juga kita harus melihat dalam sekian dasawarsa terakhir, ya, sekitar 20 tahun terakhir, bagaimana realitas dari pengelolaan lingkungan hidup kita di Indonesia, apakah sudah efektif dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang 32 tahun 2009 ini atau seperti apa? Ini dari aspek hukum, dari aspek sosiologi hukumnya. Nah, ini juga akan menjadi pokok kita yang akan kita diskusikan nanti. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam hukum lingkungan Indonesia. Setidaknya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang PPLH, Undang-Undang 32 tahun 2009 itu, ada beberapa prinsip asas yang tertuang di dalamnya. Ada asas tanggung jawab negara, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, ada asas pencemar membayar, ada asas partisipatif, asas kearifan lokal, ada asas tata kelola pemerintahan yang baik, dan asas otonomi daerah. Nah, kesemua asas-asas inilah